lebak. Tadinya Semuanya lebak. Adalah salah satu wilayah di Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dan pada tahun 2006 mulai dikeluarkanlah izin prinsip dari Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang alih fungsi lahan dari lahan lebak lebung yang itu sehari-hari dipakai masyarakat, merupakan tempat sumber daya ikan, di mana ikan hidup tinggal menetas di wilayah ini. Kemudian itu menjadi salah satu pendapatan masyarakat desa, dan sekaligus lahan ini adalah tempat pakan dari kerbau. Yang kemudian oleh Pemda Kabupaten Oki ini dialih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Sangat mengganggu keberlanjutan daripada sumber daya ikan yang hidup. Yang kedua, ini sangat mengganggu daripada pakan dari para kerbau, sehingga sudah bisa kelihatan dari 2006 sampai 2009 ini kerbau-kerbau di sini sudah banyak yang mati dan hampir 90% kurus. Dan tahun 2009 ini hampir juga 90% anaknya mati karena kekurangan pakan, di mana pakan ini dia harus menghadang air yang masuk, diblokir, sehingga kerbau-kerbau ini sulit untuk masuk ke wilayah-wilayah yang sebenarnya wilayah itu menjadi tempat kerbau itu makan pada saat musim air dalam. kalau air naik ini udah nggak terendam kan berarti ya? Ini udah nggak terendam. Terus sekarang ini udah kering. Lalu seperti apa dampaknya terhadap orang-orang yang tadinya biasa ngambil ikan di sini, atau sebenarnya nggak pernah ada yang ngambil ikan di sini? Sebelum dilakukan perkebunan ini, yang paling penting ini merupakan tempat ikan-ikan itu menetas, karena di wilayah rawa-rawa. Zaman dulu kan ada pelelangan Bu ya, Bu ya. Pelelang tuh. Nah, waktu itu Ibu gimana Bu ceritanya? Lebih kayak gimana waktu itu, kayak gimana sekarang? Enakan mana? Enak sekarang. Bagian kami kalau ini. Kalau dilelang mana senjoan wong. Dikasih wong sekian, ambil, ini hak kami semua. Tidak lagi dibagi, dah punya kami semua. Ibu ini keluarga besar nih apa nih Bu? Satu kakak adik gitu? Anak bibi, anak mama, anak itu anaknya itu keluarga lain, keluarga besar. Ada dikit orang lain, tak banyak. Ibu ini kalau satu keluarga itu berapa Bu tanah ininya, sawahnya? Kalau bagi kami dikit, 1 hektar lebih dikit. Nah, Ibu rumahnya Ibu sendiri, hanya keluarganya Ibu itu berapa orangnya? 4 orang. Berapa lini? 10 lini itu cukup untuk 4 orang. Ya, kalau tidak panas cukup. Kami tergantung di panas inilah. Kalau hari tidak hujan kan tidak panen. Kalau hari kalau hujan ya panen. Makan lebih makan itu. Ibu kalau lahan segitu masih bisa buat dijual lagi nggak? Nggak bisa buat dijual lagi ya? Padinya enggak lah. Bisa dijual lagi. Selain padi yang dijual, Ibu apa lagi yang bisa ini? Selain padi sama ikan ini? Upahan. Jadi kuli. Ibu merasa hidup Ibu ini nggak cukup, nggak berkecukupan, atau masih? Yang benak nuruti ya lebih kurang lah. Tapi ya keadaan ini ya, mana lagi nak dijual Tuhan. Itu nikmat baik. Kalau jadi kuli kerja 1 hari dapat berapa upah? 30.000. Apa yang dikerjain? Ya nyawat. Berapa jam itu kerjanya? Pergi jam 7 balik setengah 12.
Turun lagi jam 2, balik jam setengah 5. 30.000. 30.000. Makan dewek itu. Makan sendiri. Bukan dikasih. Ditambahin pupuk lagi atau apa gitu, apa pestisida atau ini gitu. Tergantung itu juga cuaca kan. Kalau kita pakai, kalau masalah pupuk kita pakai pupuk dari tahun 2000. Pak, kira-kira ini ya, kalau Bapak pakai pupuk itu terus nanti teman-teman semua pakai pupuk gitu, karena kan masih sedikit yang pakai pupuk ya. Nah, misalnya semua pakai pupuk gitu. Kira-kira ikannya itu bakalan terpengaruh nggak, Pak? Ya, tidak bisa sih, ya terpengaruh kan. Kalau dari tahun ke tahun habis mungkin bibitnya. Ini kan seperti ini kan diobat kan, tidak berkembang biak lagi. Kalau yang sebelum tahun 2000 dulu kita pakai jala kan, pakai jaring, jadi bibit-bibit yang itu masih. Kalau diobat seperti ini kan punah, habis. Ya mungkin ya pengen cepat. Ya, di sini kan daerahnya agak sengaja rawan kan, kalau kita tidak cepat kawan yang ikat gitu kan. Kira-kira dibandingin sama 30 tahun yang lalu, ikan 30 tahun yang lalu sama yang sekarang tuh jumlahnya kayak apa? Nah. 1/4 lah. Perbandingan sekitar 1/4 gitu. Anaknya Bapak kan nanti dikasih tanah juga gitu ya, mau ngambil yang sama itu kan nanti dia nggak bisa lagi, itu gimana kalau Bapak mikirnya? Ya kalau kita sih maunya nggak seperti ini kan ke depannya. Kalau Pacak kita bisa lebih makmur, lebih maju dan ya sukses lah di sini ke depan. Jangan seperti sekarang ini kan kita masih di bawah garis kemiskinan, boleh dibilang 50% masih di bawah. Kalau reform kan, kalau program RPI kan sudah jelas, reform agraria, terus pertanian berkelanjutan, juga usaha ekonomi. Kita menolak perkebunan sawit yang akan masuk ke lokasi lebak lebung, itu pertama. Terus yang kedua tentang kedaulatan pangan, bagaimana lebak lebung itu yang di mana di situ ada ikan, ada padi, ada sayur, itu bisa sepenuhnya diakses oleh masyarakat. Kalau sekarang ternyata tanahnya nggak mereka ganggu. Tapi tentang ikan yang juga sebagian dari kekayaan alam, kemarin sebelum kita perjuangkan itu tidak bisa kita akses. Itu soal masih tentang kedaulatan pangan, mungkin bisa di situ. Tentang ekonomi, di beberapa anggota juga punya kelompok bukan pinjam, dan kemudian kita punya lumbung, punya kelompok sih lumbung padi tentang ekonomi. Itu juga masih kaitannya dengan kedaulatan pangan, mungkin dimana mereka masyarakat bisa menemukan kelompok itu di sini. Nah, sekarang lagi kosong, mungkin pas panen baru berisi. Gimana caranya Bapak waktu awal-awal tuh bisa menyatukan petani-petani yang di sini dari 45 keluarga tuh? Bagaimana bisa bersatu jadi sampai 37? Pertama memang masuknya lewat pintu kasus Pak Lebung itu kan. Bahwa ini loh, kita kan punya kontak-kontak tadi ya di beberapa desa. Dan kita coba ngobrol dengan mereka dulu bahwa sebenarnya ini masalah loh buat kita dengan dilelangnya lebak lebung ini. Jadi proses awalnya kita dari beberapa kontak dan kita coba diskusi itu, kemudian mereka bikinlah, kalau dulu SPSS desa namanya, Serikat Petani Sumatera Selatan tingkatan desa. Kalau sekarang sudah SPI basis kan sekarang. Dan SPI adalah wadah massa untuk menyatukan kesamaan pandangan, kesamaan tujuan, dan bisa kita lakukan secara massa. Jadi peresmian nama itu karena nama itu akan jadi panggilan sehari-hari, jadi sifatnya nama itu sakral. Kegiatannya diresmikan nama, kemudian digunting rambut. Kegiatan seperti ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan ritual. Karena ini kita beri nama Muhammad Ihsan. Muhammad Ihsan itu kalau berdasarkan bahasa agama, orang yang terpilih. Bahwa kita ini perlu sebuah kekompakan, jadi perlu ada kerjasama bahu-bahu dari semua ini masyarakat petani pada umumnya. Karena tanpa itu ya petani tetap nggak punya kekuatan. Jadi petani itu harus kompak bahasa ini. Panas aku ini, panas nana, panas nih, panas
la la la.